Ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ojo Dumin Series bersama saya Didra Rashid Dan Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan saya Om Sumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan tadi sudah ngomong kan? Ini kok bingung? Ih, ngaco. Terima kasih smart people yang sudah menonton channel ini sampai detik ini di episode ini. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Alhamdulillah kita sudah mencapai subscriber yang kita inginkan. Jadi jangan lelah dan letih untuk share jika kalian suka video ini. Dan karena hari ini kita masih melanjutkan seri yang kemarin, kita membahas tentang teman-teman kita yang membahas dunia misteri dan supernatural. Kali ini kita akan bahas tentang Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Om Hao yang mempunyai nama asli Om Mas Heri Kurniawan. Hari Kurniawan. Gimana kesannya dari Ki Adek dulu deh nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol di kamera atau kita bahas ini, Ki Adek sudah pernah mendengar nama Om Hao belum? Saya mendengar nama Hari Kurniawan di channel YouTube, di kanal-kanal media sosial. Saya banyak juga, dia juga sempat mampir ke daerah saya untuk mengekspos suatu tempat. Oh. Dan apa yang dibicarakannya itu benar, maksudnya apa yang dibicarakan dan apa yang saya lihat sama ketemu gitu loh. Ketemu. Oh, ini ketemu ya. Ketemu. Kaget. Iya. Mind blowing tadi. Benar. Iya. Jadi match gitu ya. Betul. Dengan apa yang Om Hao omongin di tempatnya Ki Adek itu. Betul. Dan apalagi kesan apa yang Ki Adek dapatin ketika nonton atau menyaksikan Om Hao? Dia berbicara satu sisi sejarah yang sejarah itu tidak pernah dibukukan oleh siapapun. Jadi dia bisa mendapatkan informasi-informasi dari pelaku peristiwa di tempat-tempat tersebut. Maksudnya pelaku peristiwa adalah mungkin mendapatkan cerita dari sosok goib yang di lingkungan tersebut yang dia ceritakan. Iya. Ya, begitu. Kalau Om Sumar, apa yang Om Sumar rasakan ketika menonton Om Hao? Jujur saya respect sama Om Hao sih. Ya. Jadi memang dia salah satu contoh praktisi supernatural yang mengerti banget mengenai dunianya. Jadi memang dari cara unggah-ungguhnya, dari cara gimana membahas makhluk-makhluknya, membahas tempat-tempatnya. Bahkan dia juga dalam setiap serialnya nggak pernah mencoba untuk mediumisasi ke orang gitu, karena memang dia pasti juga tahu gitu, seperti kita tahu kalau misalnya mediumisasi itu bisa mengakibatkan kurang baik. Iya. Jadi saya jujur respect. Oke, dan kalau gue sendiri sih dengan channel Kisah Tanah Jawa, apalagi dengan Om Hao juga, yang gue kagumi itu adalah mereka kayak sudah punya timeline gitu loh. Dari sini ke sini kita akan bahas ini, di ujung kita akan bahas ini. Jadi kayak ada yang bisikin apa gimana gitu. Itu yang penasaranku sih. Iya. Karena mereka ini dan timnya itu awal kita ke alas ini, habis itu ini alas ini selanjutnya. Karena kita harus ke alas ini dulu. Jadi kayak tahu runtutan konten yang aku sendiri, beliau ini dan tim kreatif ini lihat dari mana ya acuannya gitu. Karena juga memang kata Ki Adek dan Om Sumar juga, yang aku suka sih pertama karena aku juga suka nilai-nilai sejarah yang tidak ada di buku gitu. Dia bisa ngasih tahu itu tanpa menghakimi, tanpa menyudutkan satu nama gitu. Dan yang paling aku suka, beliau ini pelan-pelan tuh menumbuhkan rasa nasionalisme ke anak-anak kita sih, anak-anak ukuran gue gitu. Karena kan kalau Om Semar dan Ki Adek tahun ini udah 54 kan? Enggak, baru 27. Iya. Baru 23. Anaknya kan. Iya, jadi maksud gue adalah kayak beliau nih ngasih nasionalisme tapi dengan caranya gitu loh. Dengan
Edukasinya dengan selalu yang aku ingat dari setiap Om Hao ketika ada tempat-tempat yang sakral, yang wingit menurut mereka adalah ini pemimpin kita pernah loh kesini, pemimpin kita pernah, itu selalu diulang-ulang beberapa, dan ini akan menjadi modal Indonesia tahun sekian 2045 Indonesia gemilang dan lain-lain. Maksud gua terlepas itu aku kan juga tidak bisa memvalidasi itu benar atau salah kan Ki, cuman terlepas dari benar atau salah itu bisa menjadi semangat yang baru aja sih. Oh iya dong. Buat orang yang menonton gitu. Jadi ada harapan untuk Indonesia, dan memang yang aku lihat ketika dia pun terpaksa untuk mediumisasi, itu yang aku lihat Ki, yang emang makhluk-makhluk yang agak bandel gitu. Kayak mereka pernah ke daerah Nusa Kambangan pulaunya, terus akhirnya dipaksa ada sosok korban di situ. Akhirnya dan mungkin bisa dihitung jari tuh Om Hao kemasukannya tuh berapa kali. Mungkin bisa dihitung jari tuh. Cuman mungkin kalian lebih tahu yang suka nonton kisah Tanah Jawa. Tapi aku penasaran. Kalau nggak salah aku pernah ngobrol sama Om Semar nih. Om Hao tuh memang perannya seperti itu. Tapi ada yang menontonnya. Atau ada tim yang aku nggak tahu nih, tim kreatif atau apa. Kalau sekilas dari Om Semar yang lihat, mungkin bisa diulang lagi cerita kita di balik kamera. Siapa sih Om Hao nih, kok dia jujur dari pribadi ini agak subjektif, kok semulia itu dia punya tujuan ke negara-negara sejarah Indonesia gitu. Oke. Kalau ini dari pembicaraan kita loh. Tadi kesel kodok koyon yun biasa. Kameramen kita koyon yun suka nggak minum kadang makan aja kagak minum. Koyon. Gimana Om Semar? Jadi waktu itu kita berbicara mengenai Om Hao belum hampir selesai Mas. Iya. Jadi sekarang aku mendapatkan apa info. Sebenarnya yang meng-create kisah Tanah Jawa itu bukan dari Om Hao-nya, cuman timnya, dari Mas Gentanya dan dari tim belakangnya. Jadi memang mereka seperti ada tujuan khusus lah. Khusus. Jadi orang-orang itu memang tujuannya mulia untuk mengangkat nilai budaya Indonesia. Nah, Om Hao ini memang kalau aku lihat dia memang punya kemampuan itu, dan cuman sebenarnya ini yang aku dapetin ketika sempet nengok dikit lah ke Om Hao. Nanti kita validasi lagi ya bareng-bareng ya. Kalau menurutku Om Hao dulu kehidupan sebelumnya malah bukan orang Indonesia. Cuman dia punya dia setelah dia mengetahui siapa dulu dirinya, dia kayak punya utang budi, gue harus bantu Indonesia lagi. Nah, si timnya KTJ itu sendiri punya visi sama gitu. Akhirnya, ayo gue bantu gitu. Dan emang orangnya tulus gitu. Cuman mind blowing adalah yang gue tahu dia bukan orang Indonesia gitu. Ya menurut apa yang gue lihat ya. Mungkin gue salah, cuman bisa nanti kita cek lagi validasinya. Apakah Mas Gentanya yang sebenarnya punya? Iya, jadi Mas Genta, kalau lihat dari Mas Genta dan timnya belakangnya yang punya tujuan khusus nih. Tujuan khusus karena nggak mudah ya Ki. Maksudnya kita pun di tim Mojodume pun belajar untuk membuat YouTube dan konten, dan agak sulit kalau kita tidak menambahkan bumbu misalnya. Dan aku rasa nih Mas, kita akan bertemu dengan KPJ sebentar lagi. Karena kita punya visinya sama visinya. Ini motornya kedengeran? Bukan dong ya. Bukan, nggak sebentar lagi kayak gitu ya. Visinya sama ya. Nah, ini dengan restu Tuhan Yang Maha Esa juga, dan mungkin dengan bimbingan Ki Adek, kita berdua mencoba untuk itu boleh Ki? Boleh silakan. Untuk mencoba Roger Sumo. Cuma agak dijagain, aku agak nggak terlalu gitu. Ini jagain gue. Oh iya, Ki Adek. Punten Ki. Ke tahun berapa Mas? Dari namanya aja kita ngeliat namanya. Mas Hari Kurniawan. Jadi tim Mojodume, Mas Didra sama Om Semar melakukan Rogo Sukmo untuk melihat siapa sih Om Hao itu di kehidupan lampaunya. Kalau saya sih belum pernah, hanya memperkirakan siapa beliau, tapi kita tunggu nanti
berita dari Om Semar dan Mas Didra untuk memvalidasi kenapa beliau sampai begitu cinta tanah Jawa, membuka kultur-kultur budaya-budaya Jawa sedemikian detailnya, mendatangi, menyambangi tempat-tempat yang dianggap wingit, yang dianggap sangat sakral dan dianggap sangat penting. Jadi Sobat Smart People, sekali lagi nanti akan kita temukan jawabannya. Mudah-mudahan validasinya sama seperti apa yang saya perkirakan. Mungkin agak lama ya untuk perjalanan Rogo Sukmonya, karena nggak melulu harus saya, karena Om Semar juga sangat bisa, Mas Didra juga sudah mulai untuk bisa melakukan hal tersebut sampai detail. Om Semar udah kembali, Sobat Smart People. Ya Mas Didra mungkin sedang perjalanan. Nabrak mulu jalan. Iya kan namanya belajar. Ibarat Juliana Jaya nih ya. Klub Juliana Jaya itu dong, jahit. Oh itu mobil. Mobil. Iya. Kan pasti ada gitu. Ibarat kata mau gitu. Mohon maaf aja. Enggak apa-apa ya. Nggak enak ya. Ada guru nggak enak. Iya, aku dulu kali ya. Boleh. Kan karena kan Om Semar yang. Jadi gini seperti people. Ya aku lihat sih memang pastinya ada gambaran-gambaran awal yang udah dikasih tahu tadi oleh Om Semar. Om nggak usah komen dulu, aku ngomongnya dulu, nanti silakan dibenarkan gitu ya. Jadi Om Hao ini adalah seorang anak, dulunya anak dari warga Jepang yang memang saya nggak tahu, nggak dapet gambarannya, anak warga Jepang yang tinggalnya di Indonesia. Terus kok seperti ada kelihatan peristiwa entah ayahnya atau ibunya mau dibunuh atau gimana, sampai aku tuh kaki gemeter mulu tadi kalau kayak ada gitu. Sehingga dan Om Hao kecil ini sampai melihat hal itu, tapi kok diselamatkan oleh, aduh aku takut salah ngomong. Nggak apa-apa di. Aku takut salah, ya nggak tahu ya kan di visual aku kan belum tentu benar ya kan. Yang namanya tadi nabrak tadi kan. Ya aku lihat sih diselamatkan oleh Pak Soekarno Muda, atau pokoknya tokoh Indonesia muda yang akhirnya menjamin atau menyelamatkan si bapak atau ibunya Om Hao ini tidak terbunuh. Sampai akhirnya Om Hao nya dirawat sampai besar sehingga dia mencintai Indonesia. Gila. Nggak tahu tuh benar apa enggak. Bisa jadi karena memang Kalau dari Om Semar gimana? kalau dari gua dia memang orang Jepang, bener, bukan satu frekuensi yang itu, bener Jepang. Di Jepang kalau aku lihat dia memang pernah tinggal di Indonesia, bener. Dia tentara Jepang dan memang dia sangat terkesan banget dengan Indonesia di semasa hidupnya ke Indonesia, dan dia beberapa kali sempat bersitegang dengan atasannya gitu. Dan kalau mengenai orang tua aku nggak tahu ya orang tuanya dia gimana, mengenai Bung Karno juga nggak tahu, cuman yang aku lihat dia jiwanya tuh kayak tersentuh dengan keindahan Indonesia dan dengan kenapa sih Jepang harus menyerang Indonesia gitu. Dan kita kehidupan di sekarang dia seperti disadarkan kembali sama teman-temannya, Mas Genta gitu, kayak oke. Dia kayak ditemukan lagi gitu, berarti gue dulu ini ya, kayak dia semacam membalas budi lah gitu. Pengen membalas gue dulu udah menjajah gitu, gue kayaknya pengen berbuat sesuatu di Indonesia sekarang. Iya. Kayak kalau gue sih gitu. Kalau dari Kadek tadi sempat kecipratan nggak apa? Jadi mungkin saya tambahin sedikit aja. Ini kan berarti perjalanan masa lalu jangka pendek. Bener, kita jangka pendek semua. Jangka pendek. Bener. Memang beliau itu datang ke Indonesia menjadi seorang
tentara yatim piatu yang memang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Dia datang ke Indonesia, dia sempat suka sama penduduk pribumi. Dia tidak sekasar tentara-tentara Jepang yang lain, bahkan dia sangat mengerti ajaran Tao, ajaran Shinto, budaya leluhuran, gimana saling menghormati, hingga cara membunuh, cara membantai, cara menyiksa itu tidak dibenarkan oleh ajaran beliau. Sehingga beliau agak sedikit membelot kepada pimpinannya saat itu, dan terpaksa dia hanya menjalankan tidak berapa banyak perang-perang yang dilakukan oleh dia, sehingga dia terbunuh karena dihukum, entah terbunuh entah dilukai, dihukum oleh pasukannya sendiri. Dan di saat itu dia menaruh cita-cita atau harapan agar lebih baik dia lahir di Nusantara, bisa lebih mengenal lagi Nusantara, sehingga mungkin cita-cita masa lalunya itu terserap oleh alam semesta dan dia dikembalikan sebagai orang Indonesia. Oh, yang sekarang ini. Betul. Dan meninggalnya ini juga sih, meninggalnya gue lihat dia juga tragis sih, dibunuh sama teman-temannya semua. Sama atasannya ya, Sampai saya tidak berarti gitu. Iya. Karena emang dia kayak ngerasa kenapa bangsa gue sendiri malah kayak gini ya gitu. Maksudnya dia malah akhirnya ketika sebelum meninggalnya dia kayak itu bener kata Ki Adek, dia akan mengucap gue akan jadi Indonesia ya. Sempat mengucap tuh sebelum dia ini Alam terakhir. semesta menyerap dan kembalikan. Bener tuh. Hingga saat sekarang ini beliau mencoba menelusuri jejak-jejak sejarah Indonesia yang tidak terbukukan, yang hanya menjadi buah bibir. Iya. Semoga agar anak-anak sekarang dan yang kemudian bisa memahami budaya Nusantara. Oke, karena ini juga jadi balik ke tujuan awal judulnya, kenali dirimu sebenarnya. Siapa jati dirimu sebenarnya, itu kan pernah ada tuh di opening Ki Adek sama Om Semar yang galak-galak itu lah. Gitu-gitu kan, ada tuh. Maksudnya kita diingetin lagi nih secara nggak langsung ke kita pribadi. Kita kok yang orang Indonesia malah kadang suka belak-belok gitu ya Ki ya. Beliau aja yang punya niat di masa lalunya ingin menjadi Indonesia, akhirnya bisa menjadi mewujudkan cita-cita lamanya di kehidupan yang sekarang. Ironis ya, dia bukan orang Indonesia ya betul. Ironis sekali gitu. Dan apapun, lagi-lagi ketika kita tahu jati diri, kita jadi tahu peran kita di masa sekarang ya Om dan Ki Adek ya. Semoga bisa menjadi bahan renungan juga. Asik. Serius banget loh. Iya dong, bener dong. Bisa menjadi bahan renungan kita bersama nih. Aku juga, tim juga, Koyunion juga nih, akan siapa tahu bisa jadi pertimbangan nih. Dan ini menarik banget. Semoga tadi doanya, ini jujur pribadi sih, aku juga pengen ketemu banget sama Om Hao. Nah sekilas nih, tapi ini aduh banyak banget sih. Apakah jawab cepet Ki, punten ini retrokognisi yang Om Hao lakukan sama dengan Rogo Sukmo? Itu kalau bahasa retrocognition itu kan sama aja, cuman ya? beda bahasa. Soul Traveler segala macam. Cuman beliau lebih memfokuskan sebuah cerita, makanya saya bilang dia memberikan cerita edukasi tidak sesuai dengan apa yang di buku atau buah bibir yang banyak dibicarakan. Dia lebih fokus ke apa yang dia dapatkan dalam perjalanan retrocognition. Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Kayak penamaan aja ya mungkin. Om Semar mungkin ada yang mau ditambahkan nih. Jadi nggak perlu banyak-banyak aja, sampai ketemu Om Hao. Dalam waktu dekat kita akan berkolaborasi bareng. Pulang berapa? Kolaborasi bareng. Oh iya siap. Amin ya robbal alamin. Semoga ada kebaikan ketika memang ada satu niat yang sama dikumpulkan. Ya Allah juga yang akan menjawab ya nanti. Terima kasih Ki Adek, terima kasih Om Semar, terima kasih Didra Rashid, saya sendiri, terima kasih Koyunion, terima kasih Mas yang ini belum ada namanya, belum ada. Iya. Jadi terima kasih semuanya Smart People. Ketawa ceritanya, kameranya.
Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata, ada info yang salah dan tidak sesuai dengan yang teman-teman percayai. Silakan, itu terserah. Semoga bisa menghibur juga. Dan akhir kata, saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Kiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and your feet on the ground. Sototi benuri pemuti Noto liat benora kualat Noto rosso benora ciloko Noto pola benora salah Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja, do me